Salam, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senangnya hati kita kembali boleh diperjumpakan di hari ini, Selasa 17 Maret 2026. Saya percaya, sukacita yang kita alami dan nikmati hari ini adalah karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan Kau sediakan bagi kami ini. Betapa sukacitanya kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Kami senang sekali sebab Tuhan menyapa kami dan membawa kami untuk mengalami kebahagiaan dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kami kini sedia untuk membaca firman-Mu, sebab firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu adalah satu-satunya pelita yang menerangi langkah kehidupan kami. Kami mohon Bapa, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari membaca Alkitab dalam Markus pasal 14 ayat 35 hingga ayat 36. Markus pasal 14 ayat 35 dan ayat 36. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 35 hingga ayat 36. Tema perenungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus maju sedikit dari tempat Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dia memisahkan diri, tetapi dalam jarak yang masih bisa dipantau oleh ketiga muridnya. Setelah itu, dia merebahkan diri, yang bisa ditafsirkan sebagai posisi yang menandakan ketertundukannya, kepasrahannya, penyerahan dirinya, lalu berdoa. 3 hal penting yang Yesus Kristus sampaikan dalam doanya, yakni pernyataan dirinya terhadap ketidakmustahilan Tuhan Allah, bahwa di dalam Tuhan semuanya menjadi mungkin. Selanjutnya, ketidakberdayaannya sebagai Tuhan dan manusia, dan ketaatannya pada kehendak Allah. Sebagai Tuhan dan manusia, Yesus Kristus benar-benar mengalami perasaan takut dan keinginan manusiawi untuk terbebas dari penderitaan yang tidak ringan. Sebagai manusia, Yesus Kristus mengalami kerentanan manusia saat berhadapan dengan murka Tuhan Allah. Karena itu, dalam bahasa Aram dia berdoa, "Ya Aba, ya Bapa." Sapaan yang tidak lazim disampaikan kepada Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu nama Yahweh tidak boleh disebut. Mereka hanya bisa menyebut nama pengganti, yakni Elohim, Elohis, Adonai, Elroy, dan nama-nama lainnya. Para dewa Yunani Romawi juga biasanya disapa dengan formal.
Tetapi ketika Yesus Kristus menyebut Tuhan Allah sebagai Aba dalam bahasa Aram, dua hal yang tergambar jelas di situ, yakni pertama, Yesus Kristus berdoa secara personal sebagai manusia yang berusaha agar Tuhan Allah Bapanya agar meluputkannya dari penderitaan. Dan yang kedua, seruan Aba, Bapa, adalah pernyataan tegas tentang ketuhanannya yang memungkinkannya menyapa Tuhan Allah dengan sebutan yang tidak lazim. Ketika menyampaikan kerentanannya sebagai manusia terhadap penderitaan yang akan dia jalani, Yesus Kristus tetap setia pada kehendak Bapanya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua bersyukur karena di minggu sengsara keempat ini kita diingatkan bahwa karena Yesus Kristus kita pun berlayak untuk memanggil, menyapa Tuhan Allah sebagai Bapa. Sapalah Tuhan sebagai Bapa yang dalam setiap doa-doa yang kita serukan kepadanya, di saat kita bersyukur dengan kebahagiaan yang kita alami, kita bergumul dengan berbagai tantangan kehidupan, sapalah Tuhan Allah sebagai Bapa. Karena Yesus Kristus telah membuka ruang relasi personal yang hangat dan mesra dengan Tuhan Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas. Betapa kasih-Mu Engkau memberkati kami tiap-tiap waktu. Dan di saat ini pun, tatkala kami menjalani hidup di hari baru ini, adalah waktu terindah untuk kami menyelami kasih Allah yang sempurna adanya. Engkau memberi kepada kami keadaan yang baik, sehat, kuat, dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Semuanya atas anugerah Tuhan yang Kau karuniakan kepada kami. Kami ucapkan syukur tidak henti Bapa, bahwa kami ini selalu mendapatkan pertolongan-Mu, mendapatkan segala sesuatu yang kami dambakan dalam kehidupan. Engkau menjaga kami, memberi perlindungan kepada kami, mengaruniakan kepada kami kesanggupan untuk dapat mengedepankan semua maksud dan kehendak Tuhan yang kami dapatkan dalam firman-Mu yang selalu kami pelajari di setiap saat, membawa kami untuk melangkah pada jalan-Mu yang benar Bapa. Bapa di sorga, kami mohon berkat-berkat-Mu juga mengalir dalam kehidupan semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini. Diberkatilah ya Tuhan, karuniakanlah kesanggupan bagi kami menjalani kehidupan ini dan mencerminkan tentang kasih Allah yang sempurna dalam hidup baik pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami dalam tugas panggilan pelayanan dan semua yang setia mengikuti channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Paselatan diberkati oleh Tuhan. Dalam segala kondisi suka duka yang dihadapi, dinamika itu semakin menjadikan kami kuat dalam Yesus yang selalu menopang kami, membawa kami untuk senantiasa hidup berbahagia, kendati suka duka dijalani. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa menjadikan doa sebagai sarana yang utama bagi kami untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, menyampaikan segala sesuatu yang kami dambakan dan kerinduan-kerinduan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama
Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Pasaten. Selamat beraktivitas di hari baru ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.